perkenalkan nama saya Erni Mawati Gule, kelas A semester 5, program studi PGSD NIM 85987134. Nah, di sini saya akan melakukan video simulasi praktik mengajar pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sungguh luar biasa ya, anak-anak kami sehat-sehat semua. Nah, anak-anak kami, ibu akan absesin ya. Santi hadir, Putri hadir, Putra, Edo, dan Sartika. Wah, luar biasa ya, anak-anak kami hadir semua. Nah, anak-anak kami, sebelum kita memulakan proses belajar mengajar kita, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa yang bisa memimpin kita ke dalam doa? Nah, silakan ke depan, Edo. Nah, anak-anak kami, Edo pimpin kita dalam doa, maka kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Edo kembali ke tempat di belakang. Nah, anak-anak kami, Ibu akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional. Maka anak-anak kami diharapkan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Nah, siapa yang bisa memimpin? Ya, Santi ke depan. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, anak-anak kami, biar kita lebih semangat, maka ibu ajak kita melakukan yel tepuk semangat. Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak kami silakan duduk kembali. Nah, siapa yang masih mengingat mata pelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Putra. Apa itu Putra? Nah, kita berikan tepuk salut dulu sama Putra. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Nah, anak-anak kami, betul yang dikatakan Putra bahwa minggu lalu kita belajar tentang puisi. Nah, anak-anak kami, hari ini kita melanjutkan materi kita dengan tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kelima. Nah, sebelumnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak kami yaitu 1, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Nah, kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan yang tepat. Ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan nilai Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Keempat, dengan mengingatkan kembali peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman silat Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kelima, dengan kegiatan review ataupun evaluasi, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Keenam, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, sesuai dengan tema tadi bahwa menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, tahukah anak-anak kami bahwa Indonesia itu memiliki berbagai jenis tumbuhan. Nah, ada berbagai jenis sayuran, buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Nah, tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman yang tidak berbunga. Nah,
Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, kegiatan kita hari ini kita mendengarkan dongeng. Nah, judul dongeng kita yaitu berasal dari Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, Ibu bacakan ya anak-anak kami, diharapkan untuk menyimak. Nah, di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu mengatakan, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri dua juga berkata, "Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih, harum semerbak memenuhi taman ini." Nah, putri ke satu menyahut, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya." Nah, bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek, "Iya, padahal dirimu bunga melati berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Nah, bunga mawar pun menjahut, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu. Jika dijadikan panjangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang sana." Nah, kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Nah, bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lainnya meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata kepada bunga melati, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu di taman ini akan sepi." Dari kumbang-kumbang, "Maafkan aku ya melati." Bunga anggrek berkata, "Aku juga minta maaf ya melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Nah, bunga mawar juga berkata, "Selama ini aku juga berburu sangka padamu melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati pun berkata, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, tentu anak-anak kami sudah mendengarkan kan? Nah, Ibu akan bertanya, siapa yang pernah mendengar cerita bunga melati? Ya, silakan Putra. Ya, betul sekali. Nah, ada yang tahu tentang tanaman bunga melati seperti apa bentuknya? Ya, Santi. Betul ya, betul yang dikatakan Santi bahwa bunga melati berbunga putih. Nah, bagaimana sifat bunga melati pada dongeng yang telah didengar? Nah, betul sekali. Sifat bunga melati itu tetap rendah hati dan bersikap baik. Nah, kita lanjut ya. Bersikap baik sangat dianjurkan. Nah, bersikap baik anak-anak kami kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, anak-anak kami, jika kita bersikap baik kepada tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Salah satunya sikap kepada sesama manusia sebagai wujud amalan nilai yang terkandung dari Pancasila, yaitu dengan mendoakan teman yang sakit. Misalnya putra sedang sakit, nah teman-teman lainnya mendoakan supaya putra cepat sembuh. Nah, itu salah satu contoh sikap baik. Nah, ada juga salah satu sikap baik yaitu bersikap jujur. Nah, contohnya Santi berusaha mengamalkan sikap baik ini saat mengerjakan soal tes. Ya, dia tidak pernah menyontek. Atau anak-anak kami pernah menyontek?
Tentu tidak kan? Nah, itu adalah salah satu sikap yang jujur. Nah, Ibu telah menyediakan satu soal latihan yang kita kerjakan hari ini. Nah, Ibu bacakannya. Edo mengumpulkan 30 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik warna hitam. Beni juga mengumpulkan 20 daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama dulu kita bahas, berapa jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, ini termasuk penjumlahan dalam pengelompokan. Nah, kita bahas ya anak-anak kami. Nah, Edo tadi mengumpulkan 30 helai daun nangka dan juga Beni mengumpulkan 20 helai bulu nangka. Nah, di sini 30 tambah 20 sama dengan 50. Jadi, jumlah yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 50 helai bulu nangka. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana jika pertukaran Beni menyimpan daun nangka dan mereka menukar. Edo menyimpan di plastik warna merah, sedangkan Beni menyimpan di plastik warna hitam. Apakah hasilnya tetap sama? Nah, tetap sama anak-anak kami. Perhatikan ya, Ibu akan jelasin. Nah, misalnya tadi Edo mengumpulkan 30, sedangkan Beni 20. Nah, kita kebalikan. Nah, kita tukarkan ya. Jadi 20 tambah 30 sama dengan 50. Jadi hasilnya tetap sama. Nah, pertanyaan ketiga yaitu melalui penyebaran ataupun penjumlahan penyebaran. Nah, di sini Ibu telah menjelaskan tadi bahwa apapun itu penjumlahan yang bersifat pengelompokan, pertukaran, dan penyebaran, hasilnya tetap sama. Nah, perhatikan ya. Nah, 30 tadi yang dikumpulkan Beni tambah 30 yang dikumpulkan Edo tambah 20 yang dikumpulkan Beni. Nah, sama dengan 20 yang dikumpulkan Beni tambah 30 yang dikumpulkan Edo, berarti hasilnya tetap 50. Nah, ini dia anak-anak kami hasilnya. Bagaimanapun itu penjumlahan yang bersifat pengelompokan, pertukaran, penyebaran, nah itu termasuk sifat asosiatif. Itu adalah sifat pecahan. Nah, bagaimana anak-anak kami dapat dimengerti? Jika ada pertanyaan dari materi ini sebelum kita lanjut, maka Ibu persilakan. Nah, apa itu pertanyaanmu, Putra? Nah, pengertian dongeng. Nah, ada yang bisa menjawab? Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab anak-anak kami? Ya, apa itu Santik? Berikan dulu tepuk tangan sama Santik. Ya, betul ya yang dikatakan Santi bahwa dongeng itu adalah cerita fiksi namun mengandung pesan moral yang baik yang dapat ditiru. Nah, kita lanjut ya. Ibu bagi kelompok. Nah, Ibu membagi kelompok dalam 3 kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini tuh kelompok 3. Nah, kelompok 1 membahas, menulis pengalamannya tentang bersikap baik kepada sesama ataupun teman. Nah, kelompok 2 membahas bagaimana contoh wujud makna lambang Garuda. Kelompok 3 membuat contoh soal cerita yang terdapat penjumlahan, pengelompokan, dan penyebaran. Nah, Ibu ulangi ya, soal kelompok 3 tadi membuat contoh soal cerita yang ada penjumlahannya, diantaranya pengelompokan, pertukaran, dan penyebaran.
Nah, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk berdiskusi. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Ada kendalanya dalam mengerjakan soal nah? Nah, kelompok 2 ada kendala. Nah, kelompok 3 ada kendala dalam mengerjakan soalnya. Ya, luar biasa ya, anak-anak kami mengerti semua cara pengerjaannya. Nah, sudah selesai. Nah, saya minta 1 orang setiap kelompok membacakan di depan kelasnya hasil diskusi kalian. Nah, kelompok 1 kita persilakan maju ke depan. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil diskusinya sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Nah, silakan ke depan. Siapa utusannya? Berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Diskusinya sangat luar biasa ya. Anak-anak kami hebat semua. Nah, kelompok 3 bagaimana? Sudah siap? Nah, silakan ke depan. Siapa utusannya? Edo ya. Silakan Edo ke depan. Nah, kita berikan juga tepuk tangan pada kelompok 1, pada kelompok 3. Nah, semua anak-anak kami telah berdiskusi ataupun berpartisipasi dan menampilkan hasil yang terbaik ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita, Ibu akan mereview kembali ataupun mengevaluasi kembali. Nah, siapa yang tahu nanti pertanyaan Ibu? Ini saya kasih hadiah loh. Saya kasih pena untuk hadiahnya. Nah, pertanyaan Ibu sekarang. Nah, perhatikan ya, siapa yang bisa nanti langsung angkat tangan dan mengambil hadiah ke depan. Nah, bagaimana contoh wujud perilaku sesuai dengan makna lambang Garuda? Nah, siapa yang bisa? Ya, Santi. Apa itu, Nak? Nah, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Santi. Bahwa salah satunya itu toleransi, tidak membeda-bedakan, saling menolong. Itu semua adalah salah satu contoh wujud dalam Garuda Pancasila. Nah, kita simpulkan ya materi kita hari ini. Pertama tadi, bahwa kita harus bersikap baik kepada sesama, kepada tumbuhan dan juga hewan, supaya kita dapat mewujudkan sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam penjumlahan tadi ada 3 sifat pecahan, yaitu sifat pertukaran, pengelompokan, dan penyebaran. Dan makna lambang Garuda yaitu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu toleransi, saling menolong, tidak ada yang membeda-bedakan. Nah, itu semua adalah inti dari materi kita hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup, maka Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah dan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Nah, dikerjakan ya. Nah, sebelum kita berpisah-pisah, maka siapa yang bisa memimpin kita ke dalam doa? Nah, sekarang Putra. Nah, kita berdoa ya, biar dipimpin kita oleh Putra sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Nah, demikian saja materi kita hari ini anak-anak kami. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.